Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, maupun jemaat yang mengikuti ibadah Perki saat ini secara online di rumah masing-masing. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Stanley Cahyadi. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan berdiri dan kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 3. Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita beribadah bersama-sama. Mari kita landasi ibadah ini dengan keyakinan. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Yang menjadi nats pembimbing bagi ibadah kita pagi hari ini adalah Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25. Hebreeën 10 vers 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita bersatu dalam doa pengakuan dosa. Kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan serta mohon pengampunannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau kami masih ada seperti kami ada, ini adalah anugerah Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan hari yang baru dan juga beribadah bersama-sama dengan Tuhan dan saudara-saudara kami seiman. Tuhan tahu kerinduan jemaat-Mu. Dan kami boleh diingatkan melalui kejadian pada masa pandemi ini, bahwa yang terpenting bukan apa yang kami kejar selama ini, tetapi siapa yang kami boleh jadikan andalan hidup kami. Engkaulah sandaran hidup kami ya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih untuk pembenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melanjutkan ibadah ini, kami mau datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Baik melalui pikiran,
perkataan maupun perbuatan kami. Mari saudara, saya mengundang kita secara pribadi mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan serta mohon pengampunannya. Bapa yang Maha Pengasih dan Pengampun, inilah pengakuan dosa anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang mau menerima kami sebagaimana kami ada. Tetapi Engkau tidak ingin sebagaimana membiarkan kami apa adanya. Tetapi Engkau ingin kami terus bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita terpanggil untuk menjalani kehidupan yang baru. Petunjuk hidup baru terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 382. Silakan duduk. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau pada ibadah ini kami masih diberi kesempatan untuk boleh mendengar akan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Engkau telah menyatakan diri-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar boleh meneguhkan iman percaya kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami menjalani tantangan hidup yang tidak mudah ini. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Pakailah hambamu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Urapi hambamu, begitu juga Ibu Susan yang akan membacakan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan juga mempersiapkan hati pikiran jemaat-Mu untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus boleh menyentuh setiap hati kami, sehingga kami boleh disegarkan, dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap pagi hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu juga untuk saudara yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama Paijo. Paijo ya, orang Jawa pasti. Si Paijo ini punya penyakit apa? Insomnia. Insomnia tahu nggak? Sakit apa? Susah tidur. Betul. Ya. Nah, karena sudah lama menderita tidak bisa tidur, akhirnya si Paijo pergi ke dokter. Ya. Lalu dokter periksa dengan teliti, ternyata hasilnya bagus, tidak ada masalah. Ya. Lalu karena hasilnya bagus, ya, dokter bilang, ya ini nggak ada apa-apa kok. Tapi si Paijo bilang, dok, saya nggak bisa tidur, sudah lama, gitu. Ya, nah lalu dia bilang, karena saya tidak menemukan apapun terhadap kamu, saran saya begini, coba hari Minggu ke gereja deh, pergi ke gereja saya, itu pendeta saya paling pintar membuat orang tidur di gereja. Waduh, saudara, komentar tadi memang cuman humor ya, humoris. Namun hal itu juga dapat menunjukkan ada suatu kerinduan, ada suatu kebutuhan dari anggota jemaat untuk bisa belajar dan mendapatkan sesuatu melalui khotbah-khotbah yang mereka dengar. Nah, menurut hemat saya, itu suatu harapan dan kerinduan yang wajar. Orang datang ke gereja tentu mau bersekutu bersama dan juga mendengarkan dan mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Tema khotbah Perki
kali ini atau minggu-minggu ini adalah Pekan Koinonia. Artinya persekutuan, ya. Membangun hidup dalam roh dan penyembahan untuk bersekutu bagi dunia. Dan saya memilih subtemanya adalah gereja yang bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Nah, saudara, yang menarik, tema dari gereja yang bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan itu juga merupakan salah satu hakikat dan tujuan utama dari jemaat yang mula-mula. Seperti yang tadi kita dengarkan pembacaan dari perikop Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, mengapa gereja yang mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran para rasul dan juga dalam persekutuan? Kisahnya, saudara, bermula dari kebiasaan Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus masih hidup di dunia, dia hadir di dalam kebaktian di sinagoge, ya, tempat ibadah orang Yahudi. Jadi kita lihat Tuhan Yesus pun rajin, ya, pergi ke gereja. Nah, kebiasaan Yesus ini diikuti oleh para murid-murid, ya, oleh 12 rasul muridnya, ya. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Himmelfahrt, ternyata para muridnya ini masih meneruskan kebiasaan beribadah di sinagoge untuk beberapa lama. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul dan beberapa surat Paulus yang menyatakan bahwa para pengikut Yesus ini masih terus berbakti dengan orang-orang Yahudi yang ada di sinagoge. Jadi pada mulanya, saudara, orang-orang Kristen dan orang Yahudi itu beribadah, bersekutu bersama di sinagoge, ya, pada awalnya. Nah, kemudian lembaga atau institusi gereja Kristen itu mulai dirintis ketika para murid dan pengikut Yesus sedikit demi sedikit mulai merasakan ada sesuatu yang dasar berbeda dengan saudara-saudara dari orang Yahudi. Nah, hal yang membedakan ini adalah pengakuan dari para pengikut Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Nah, pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat itu dijadikan kerugma. Artinya suatu pemberitaan yang dasar dan inti. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Pemberitaan dan yang dasar dan inti atau kerugma ini bukan hanya berisi informasi yang tinggal diterima begitu saja. Mereka suatu pengakuan atau kesaksian yang masih terus direnungkan, yang masih harus terus dipelajari lebih dalam. Nah, oleh sebab itu kerugma perlu dijelaskan lebih lanjut sampai pada implikasinya. Ya, apa sih artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita, buat para pendengar atau pengikut Yesus, ya. Nah, kemudian saudara, muncullah apa yang disebut didake, ya. Tadi kerugma, sekarang didake. Didake adalah pengajaran yang bersumber pada kerugma tadi, ya. Jadi inti dari didake adalah berfokus kepada diri, perbuatan dan tindakan atau perkataan Tuhan Yesus. Jadi dalam praktiknya didake itu mempunyai banyak bentuk. Ya, ada pengajaran lisan, yaitu apa? Khotbah, ya, preek, ya, pengajaran tertulis seperti buku, ya. Lalu pengajaran melalui lambang-lambang, ikon, ya. Ada lambang juga misalnya baptisan, perjamuan kudus, salib, ya, gambar ikan, ya. Dulu sangat berarti sekali gambar ikan, ya, pernah lihat, ya. Nah, iktus, ya, bahwa Yesus itu anak Allah Juru Selamat. Nah, jadi saudara, pengajaran itu juga bisa berbentuk apa? Doa, nyanyian, pengakuan iman, dogma, ya, pembelaan atau apologia. Jadi banyak bentuk dari didake, ya, untuk mengajarkan kepada umat
Apa artinya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Nah, oleh karena itu, adanya kerugma dan didake, maka secara berangsur-angsur para pengikut Tuhan Yesus ini memisahkan diri dari sinagoge. Ya, jadi dia mulai bentuk persekutuan yang disebut sebagai gereja. Ya, jadi jemaat atau gereja Kristen yang mula-mula itu dibentuk dari jemaat yang masih rumahan. Ya, belum seperti kayak kita di gedung gereja. Ya, nah kalau kita baca di Alkitab ada persekutuan-persekutuan di rumah. Nah, kegiatan utama jemaat yang mula-mula itu adalah apa? Belajar dari pengajaran para rasul, murid-murid Yesus, ya. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Kenapa dia menjadi Tuhan dalam hidup kita? Mereka tekun sekali belajar ingin tahu siapa Yesus, ya, dan apa yang Yesus ajarkan. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib dan seterusnya. Dalam kitab Galatia 6 ayat yang ke-6, pertemuan seperti itu disebut juga pengajaran dalam firman. Ya. Jadi itulah mulai persekutuan, ya. Jadi mereka bersekutu, belajari siapa sih Tuhan ini, ya. Apa relevansinya buat kita sebagai pengikutnya. Nah, dampak pentingnya pengajaran firman dan jemaat dari mula-mula ini masih kita bisa lihat sampai sekarang, saudara. Ya, dalam unsur-unsur liturgi pada kebaktian kita. Ya, semua unsur ibadah kebaktian kita. Jadi mulai tadi kita mulai votum dan salam sampai nanti berkat, itu adalah proses pembelajaran firman Tuhan. Jadi saudara, rangkaian liturgi kita itu penting dari awal sampai pada akhirnya, ya. Jadi keliru kalau kita pikir atau kita pandang, oh yang paling penting dalam ibadah kita adalah khotbahnya. Nah, jadi biasanya kalau yang mereka yang datang terlambat, lihat, udah khotbah belum? Kalau belum khotbah belum terlambat. Padahal dari awal sampai akhir itu penting. Ada maknanya, ya. Makanya kita harus mempersiapkan diri, ya. Memang khotbah adalah pengajaran yang penting dalam kebaktian, tetapi unsur-unsur yang lain dalam liturgi juga merupakan pengajaran yang penting. Jadi seluruh unsur dari kebaktian itu dapat dibagi jadi dua bagian. Jadi yang pertama, Tuhan berfirman kepada kita sebagai umatnya, dan kita meresponi, menjawab firman Tuhan. Nah, itulah sebetulnya inti dari kebaktian atau ibadah kita. Tuhan mengajarkan melalui firman-Nya. Seperti sekarang, ya, firman Tuhan kita dengarkan, dan kita belajar dari firman Tuhan ini. Jadi proses belajar firman Tuhan secara terus-menerus ini menjadi ciri dan juga hakikat serta tujuan jemaat yang mula-mula. Gereja yang tidak belajar lagi itu pada hakikatnya boleh dikatakan bukan gereja lagi. Demikian juga dengan kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita berhenti dari belajar akan kebenaran firman Tuhan, ya, jadi kita tidak boleh berhenti, kita harus terus belajar dan belajar, ya. Kita harus terus belajar bagaimana kita tetap beriman dan bisa mengikut Tuhan Yesus dalam setiap peristiwa sepanjang hidup kita, suka dan duka. Dan jikalau dalam situasi masih pandemi ini kita masih bisa beriman kepada Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Masa-masa sulit ini sudah setahun lebih, ya, dalam keadaan yang tidak pasti. Sekarang kita pikir, waduh, udah mulai agak longgar nih, ya, betul nggak?
ya udah pikir, wah mau vakansi kemana nih, udah lama. Ya, tahu-tahu England lockdown lagi. Waduh, ya kita memang betul-betul kita tidak berdaya, dan kalau kita masih bisa beriman sama Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara, kita harus merefleksikan iman kita melalui kejadian yang kita alami, suka dan duka. Bagi sebagian orang, proses belajar menjadi orang Kristen itu seolah-olah berhenti pada saat dia di CD atau dibaptis. Nanti ada CD ya, itu sebetulnya baru awal. Ya, kalau orang di CD dibaptis, bukannya udah kelar jadi orang Kristen, tapi baru tahap awal untuk dia terus bertumbuh. Ya, nah, kenapa mereka merasa stop? Karena menganggap bahwa CD baptisan itu sebagai tujuan. Ya, jadi kalau dibaptis artinya oh udah selesai, berhenti sampai di situ. Nah, yang penting sudah resmi menjadi orang Kristen. Karena itu tidak heran banyak orang yang sudah di CD dibaptis, ya. Sesudah itu iman mereka tidak bertumbuh lagi, ya. Karena apa? Ya, itulah mereka pikir udah selesai. Tetapi justru sekali lagi di CD dibaptis itu baru awal menjadi manusia baru dalam Kristus. Sebagai bayi, ya, ibarat bayi harus bertumbuh. Jadi jangan sampai iman kita melempem, ya. Tahu nggak melempem? Nggak ngerti ya, ya. Nah, nggak bertumbuh ya, jadi bantet, bantet. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan dan pembelajaran sebagai orang Kristen itu sama sekali belum selesai hanya pada waktu seseorang di CD atau dibaptis. Tetapi sekali lagi, proses itu seharusnya merupakan tahap awal perjalanan iman sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita harus terus belajar, semakin taat, semakin dekat, dan semakin menyerupai karakter Tuhan kita. Dalam perikop kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47, itu dipakai sebagai gambaran jemaat yang ideal. Jemaat yang dicita-citakan dan yang dikehendaki Tuhan. Mengapa, saudara? Karena sekalipun mereka adalah jemaat yang masih muda, miskin, ya, dan jumlahnya juga masih sedikit, namun keadaan mereka juga dalam keadaan bahaya. Kita bisa bayangkan pada waktu itu ya. Kenapa bahaya? Karena itu mereka diancam dan dikejar-kejar serta dianiaya oleh mereka yang tidak senang akan pengikut Kristus. Jadi boleh dikatakan ya, mereka ini hidupnya berat sekali. Tetapi kita bisa belajar mereka memiliki kehidupan persekutuan yang indah, yang baik. Jadi kita lihat di sini, walaupun secara kuantitas sedikit, tidak jadi masalah. Yang penting kita tunjukkan kualitas kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ya. Yang memprihatinkan apa? Udah sedikit, nggak ada lagi kualitasnya. Wah, kesaksian apa lagi yang mau bisa diberikan? Ya. Nah, saudara, setelah mereka dikatakan memberi diri dibaptis dalam ayat 42, mereka terus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ada dua ciri di mana dikatakan jemaat mula-mula itu bertekun. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran. Apa artinya bertekun dalam pengajaran? Yaitu rajin, giat, sungguh-sungguh, disiplin. Saudara tahu nggak artinya disiplin sama diselipin? Mirip ya? Mirip kan? Disiplin, diselipin. Bedanya huruf apa? Aja ya. Tapi beda sekali, saudara. Kalau disiplin, apapun kita mau tekun belajar. Kalau diselipin, kalau ada waktu, itu diselipin namanya. Ya. Nah, jadi kita dikatakan mesti disiplin. Ya. Nah, ketekunan
ketekunan mereka karena ada kerinduan untuk mau belajar dan diajar oleh para rasul. Nah, inilah salah satu ciri utama ya dari gereja yang mula-mula. Gereja yang ideal. Bahwa mereka adalah jemaat yang selalu rindu. Tidak saja datang beribadah tapi mau belajar. Siapa Tuhan Yesus yang dia yakini dan imani. Saudara, proses belajar ini mutlak. Ya, karena iman kita sebetulnya adalah sesuatu yang selalu bertumbuh, kemudian menghasilkan buah. Jadi ibarat kayak pohon, kita pohon yang harus bertumbuh dan juga berbuah. Jadi seperti tanaman dapat bertumbuh dengan baik kalau apa? Tanaman itu kalau bisa bertumbuh dengan baik harus diapain? Disiram, betul. Dikasih pupuk, ya, atau ada apa namanya, misalnya seperti anggrek. Ya, saya tahu ada seorang ibu anggreknya berbunga terus. Saya tanya, tante, ini bunganya kok berbunga terus nih? Iya, tante kalau siramin suka ajakin ngomong. Biar rajin berkembang ya. Buset, anggrek aja diajakin ngomong, ngerti lagi. Ya, nah apalagi mestinya kita, saudara. Ya, jadi kalau kita mau bertumbuh, ya kita harus belajar. Nah, kalau tanaman saja dipelihara, dirawat, terlebih lagi iman kita. Jadi sekali lagi saudara, kalau iman kita, kehidupan rohani kita mau bertumbuh dengan baik, dan kemudian menghasilkan buah, ya kita perlu memupuknya, perlu menyiraminya, perlu memeliharanya dengan tekun. Kalau tidak, iman kita itu seperti tanaman yang tidak pernah dirawat, tidak pernah dipelihara. Kalau tanaman nggak pernah dipelihara, nggak dirawat, lama-lama kering dan mati. Nah, karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen tidak boleh malas, tetapi terus belajar akan firman Tuhan supaya iman kita semakin bertumbuh. Seperti sekarang masa pandemi ini, ya kita barangkali dibatasi ke gereja, ya, tapi bukan berarti kita stop belajar. Sekarang ada kesempatan untuk dengerin YouTube dan yang lain, ya, untuk supaya bukan hanya menambah pengetahuan, supaya kita lebih mengenal siapa Tuhan Yesus secara pribadi, personal. Ya, kalau saudara sudah mengenal siapa Tuhan, ya, saudara rindu terus untuk mau belajar. Nah, saudara, kita patut sekali membekali diri dengan membaca tidak saja Alkitab tapi juga buku-buku rohani. Buat mereka yang sedang mendengar sekarang, YouTube banyak sekali, ya. Tapi hati-hati, ajaran yang macam-macam, yang ngaco juga banyak. Ya, jadi mesti selektif, ya. Nah, saudara, barangkali kita sudah lama menjadi orang Kristen, ya. Barangkali ada yang jadi orang Kristen sejak lahir, kayak saya pas jol udah jadi orang Kristen. Karena apa? Papi saya pendeta, tinggal di ini ada Cigyok, Bibi tahu ya Pak Edi, ya. Jadi di lingkungan gereja, ya. Tapi tidak otomatis jadi orang Kristen, saudara, ya. Nah, jadi atau ada orang yang menjadi orang Kristen, ya tadi turunan, karena opa omahnya, ya, sudah menjadi Kristen. Namun yang terpenting, saudara, bukan lamanya menjadi orang Kristen, tetapi apakah kita sebagai orang Kristen bertumbuh dalam iman kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Ini tidak terjadi secara otomatis, saudara. Ya, walaupun rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, kita harus menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Personal on meeting, ya, dengan Tuhan, dan juga kita membangun, ya, relasi opbouwen dengan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan bahwa Tuhan ini adalah Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, jemaat yang mula-mula itu bertekun di dalam apa? Persekutuan. Ya, jadi mereka tidak saja bertekun dalam pengajaran, tetapi dalam
persekutuan. Ya, nah memang benar saudara, kalau kita bicara soal iman itu sesuatu yang personal, pribadi. Nah, kita harus mengambil keputusan secara pribadi tentang iman. Tetapi iman kita ini bertumbuh di dalam persekutuan. Iman ini tidak bisa secara pribadi individu bertumbuh. Oleh sebab itu kenapa kita butuh persekutuan? Disitulah kita bertumbuh. Seperti keluarga, saudara. Ya, apalagi yang keluarganya besar. Banyak masalah, banyak problem. Tetapi disitulah kita bertumbuh sebagai pribadi. Nah, demikian juga kita sebagai orang Kristen harus bertumbuh di dalam persekutuan. Makanya penting, saudara. Ya, dalam persekutuan ini walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sering terjadi konflik ya, tetapi disitulah ayo sama-sama kita bangun. Seperti kayak keluarga. Ya. Kalau keluarga misalnya, contoh ya, nggak ada di sini ya. Saya keluarga Cahyadi. Saya bilang, nggak mau, nggak enak jadi keluarga Cahyadi. Enakan keluarga Mokhtar aja dah. Nggak bisa. Disitulah kita harus sama-sama ya, susah dan duka bersama-sama ya, bersekutu. Bagaimana kita bisa mengatasi semuanya ini? Nah, sebagai persekutuan di dalam gereja, kita terpanggil untuk menciptakan suasana yang hangat, yang saling peduli satu dengan yang lain. Dan yang terpenting apa? Kasih Allah diberlakukan di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita di gereja. Orang yang datang bisa merasakan kasih Allah itu nyata. Namun sayang dalam kenyataannya tidak mudah dan banyak tantangan untuk menciptakan hidup persekutuan yang hangat dan saling memperdulikan. Nah, saudara, sekali lagi kehidupan kita berjemaat seperti dalam keluarga diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan kesulitan. Tetapi jangan kita lari dari masalah atau kesulitan itu. Tetapi kita berusaha untuk menjaga keutuhan dan kesatuan. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan persekutuan kita di gereja. Pasti ada masalah, pasti ada kesulitan yang terjadi. Namun, melalui masalah dan kesulitan yang kita hadapi, kita tetap terpanggil untuk tetap setia dan bergantung kepada Tuhan yang adalah siapa? Kepala gereja. Saudara, kita harus tetap beriman untuk semakin bisa bertumbuh. Jadi kita lihat di sini tidak cukup kalau gereja hanya mementingkan aspek pengajarannya. Ya, pengajarannya hebat, tetapi tidak memperhatikan aspek persekutuannya, hubungan, relasi antara sesama anggotanya. Saudara, dalam bahasa aslinya kata persekutuan itu digambarkan melalui kata koinonia. Ya. Jadi ini dalam beberapa bulan ini kan ada istilah marturia, ya, koinonia, diakonia, ya. Nah, koinonia ini terjadi kalau beberapa orang berkumpul dan saling berbagi, ya. Jadi koinonia ini nggak usah banyak-banyak, ya. Seperti di keluarga suami dan istri, ya, itu juga udah berkoinonia, ya. Jadi bersekutu, dan lawan dari koinonia adalah pleonesia, yaitu sikap mau menang sendiri, sikap mau mengambil segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi ketika seorang laki-laki atau perempuan menikah, namun salah satu saja yang memetik keuntungan, entah suami atau istri, maka pernikahannya itu bukan koinonia. Pernikahan laki-laki dan perempuan menjadi koinonia kalau mereka saling berbagi, mereka bersekutu satu dengan yang lain dalam suka dan duka. Nah, saudara, kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, kata koinonia itu berasal dari akar kata koine. Suatu yang sama, ada sesuatu yang menyatukan, ya. Jadi
boleh dikatakan persekutuan adalah kumpulan orang yang memiliki suatu kesamaan yang menyatukan. Nah, bagi orang Yunani pada waktu itu, ya, yang menyatukan mereka adalah apa? Kalau mereka berkumpul di teater-teater, biasanya teater yang terbuka. Kalau yang pernah ke Yunani, Greenland ya, banyak teater-teater terbuka, ya. Mereka datang, mereka berkumpul, mereka duduk, ya. Lalu mata mereka itu ditujukan atau disatukan untuk menikmati indahnya opera, ya, baik yang di dalam gedung maupun di luar gedung, ya, yang ada di panggung. Itulah koinonia. Ada sesuatu yang kita sama-sama nikmati, dipersatukan. Nah, hari-hari ini khususnya di Eropa banyak orang berkoinonia. Ngapain? Nonton bola EKA. Eropa apa? Kampiun ya. Coba ntar Nederland main ya. Ya. Nah, disitulah orang-orang berkoinonia. Kenapa? Semua tertuju kepada pertandingan itu. Itulah yang menyatukan. Begitu. Ya. Jadi mereka ya ketika itulah yang kita lakukan hari Minggu kalau kita bersekutu datang ke gereja. Ya. Jadi kalau datang duduk masing-masing ya, cari tempat duduk. Ini ada yang menarik, kalau saya di GKIN saya bisa hafal Saudara. Itu ada kecenderungan orang datang ke gereja duduknya di tempat yang sama Saudara. Aneh ya. Jadi saya bisa hafal, oh kosong nih nggak datang nih gitu ya. Karena biasanya duduknya di tempat yang itu. Begitu ya. Nah, bukannya nggak boleh ya Saudara ya, bukan. Nah, jadi Saudara ketika kebaktian itu dimulai, mata mereka disatukan dengan pandangan yang menuju kepada kemimbar. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan koinonia di gereja dengan koinonia di luar gereja? Koinonia di gereja itu bukan sekedar orang berkumpul untuk mendapatkan hiburan atau menyaksikan pertunjukan rohani yang dipentaskan oleh pendeta atau penyanyi. Banyak orang yang datang, saya mau dapat apa ya? Datang. Kalau kita datang ke gereja, Saudara, yang menjadi fokus dan yang sentral dalam ibadah kita adalah diri, perkataan, dan perbuatan Tuhan Yesus. Jadi Saudara, dalam ibadah ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan kita. Ketika kita nyanyi untuk Tuhan. Ya, ketika kita mengaku dosa, kita tujukan pada Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ya, kita fokus kepada apa yang Tuhan ajarkan. Ketika kita memberi persembahan nanti, kita persembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi dalam ibadah ini, Tuhanlah yang menjadi fokus. Inilah yang membedakan gereja dari persekutuan atau klub-klub yang ada di dunia. Jadi orang berkumpul di gereja bukan untuk ke-celebrate, ya, wah, begitu ya, sama-sama. Ya. Memang senang ketemu sama-sama ya. Apalagi kalau dapat konsumsi yang enak gitu ya. Tetapi kita berkumpul di tempat ini karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Karena kita meresponi anugerah keselamatan yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus. Jadi Saudara, kita dari suku apapun kita dipersatukan di dalam persekutuan ini. Nah, oleh karena itu dalam persekutuan di dalam gereja yang penting sekali lagi bukan mencari hormat, pujian, mencari kepentingan diri kita sendiri, melainkan kita peduli, kita peka akan kebutuhan sesama kita. Kehadiran kita di gereja bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri, tetapi biarlah kehadiran kita peduli dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, bertekun dalam pengajaran dan persekutuan tidak dapat dipisahkan.
Itu bagaikan dua sisi dari mata uang atau koin mund. Ya, kita berharap agar jemaat kita bisa menjadi jemaat yang sungguh-sungguh bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Artinya apa? Biarlah saudara mempunyai kerinduan haus untuk belajar dari firman Tuhan, tetapi juga menciptakan persekutuan yang hangat, yang penuh kasih. Kalau hal ini terjadi, saudara, maka seperti yang dialami oleh jemaat yang mula-mula, ya, kita akan disukai oleh banyak orang. Mengapa disukai banyak orang? Karena yang pasti mereka tidak hidup, atau orang jemaat mula-mula disenangi banyak orang. Kenapa? Mereka tidak hidup eksklusif. Mereka bergaul, mereka bersaksi, dan kesaksian hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dan kita bisa belajar bagaimana kuasa Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah jemaat yang mula-mula. Dikatakan hati mereka rindu untuk bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Mereka giat dalam ibadah dan berdoa. Dalam kehidupan mereka, mereka saling peduli, saling mempraktikkan kasih. Jadi kesaksian hidup mereka sungguh menjadi berkat. Yang menarik, ayat terakhir dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Jemaat yang mula-mula tidak saja menjadi jemaat yang misioner, yang bersaksi, tetapi juga jemaat yang bertumbuh. Kita percaya, saudara, kuasa Roh Kudus telah menggerakkan para perintis untuk boleh merintis membangun Perki di negeri Belanda ini. Dan kiranya Roh Kudus yang senantiasa mempersatukan, menolong setiap anggota Perki untuk mau terus belajar dan meneladani kehidupan jemaat yang mula-mula. Kalau ini terjadi, saudara, kita yakin pertumbuhan yang dari Tuhan nyata kita alami. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara, untuk meresponi firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa kami ini adalah persekutuan yang Tuhan sudah satukan melalui Roh-Mu yang kudus. Kami adalah orang-orang yang meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan. Dan biarlah kami boleh menyadari dalam persekutuan ini adalah kami sebagai keluarga besar Allah. Sebagai keluarga besar kami boleh saling memperhatikan, saling memperdulikan satu dengan yang lain. Tidak hanya kepentingan kami sendiri, tetapi kebersamaan kami sebagai umat Tuhan, sebagai persekutuan. Memang tidak mudah ya Tuhan
banyak konflik yang terjadi, tidak mudah harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak sepaham, tidak sesuai dengan kami. Tetapi Tuhan sudah mempersatukan kami. Oleh sebab itu, biarlah kami hanya boleh memandang dan mengandalkan kepada Tuhan yang adalah Sang Kepala Gereja. Dan kiranya Roh Kudus yang ada, yang tinggal dalam hidup kami, boleh membawa kami ke dalam persatuan yang indah. Kami rindu agar kami boleh dipulihkan hubungan-hubungan yang retak, kiranya Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh menikmati indahnya persekutuan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh beribadah hingga saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah dalam saat seperti ini gereja-Mu di mana di seluruh dunia ini boleh terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk para pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan, majelis yang teraniaya, tertindas, dikejar-kejar oleh karena iman mereka, khususnya di negara-negara yang sulit. Biarlah Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Kami teringat untuk anak-anak yatim piatu, para janda duda, para pengungsi, mereka yang mengalami bencana dan peperangan. Oh Tuhan, kasihanilah mereka, biarlah mereka juga boleh dapat mengalami kasih dan damai-Mu. Kami juga berdoa untuk negeri Belanda dan Indonesia, juga negara-negara lain. Dalam situasi pandemi ini, Tuhan beri hikmat akal budi kepada para pemimpin negara untuk bisa memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. Kami juga berdoa untuk keberadaan Perki di negeri Belanda dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap setia di dalam persekutuan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ida dan keluarga. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan perlengkapi dia. Kami juga berdoa untuk pengurus Perki di negeri Belanda ini, khususnya di bawah pimpinan Bapak Norman Aipasa dan keluarga, dan juga badan pengurus Perki di negeri Belanda beserta dengan majelis dan jemaatnya. Kami juga ingin berdoa untuk mereka yang sakit ya Bapak, untuk adik Marpaung, Steve De Freitas, untuk Will Mostard, Arthur De Freitas, Sylvie Sahetapi di Jakarta, juga untuk Domine Moses Tahitu. Kami bersyukur untuk yang berulang tahun, Angelina Terheni Purba, Valentino Kaiteli. Untuk yang berulang tahun pernikahan, kami bersyukur untuk pernikahan Novi dan Elhamra Simatupang. Untuk Ibu Susan dan Pak Norman Aipasa, kiranya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga mereka, semakin hari bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang akan dibaptis, adik Leona Sali Aipasa, juga yang akan menerima CD, Kimberly Maxi Melani Wenas. Biarlah Tuhan menolong adik kami ini, agar dari kecil mula mereka boleh mengenal dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka, dan bertumbuh menjadi anak orang yang takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga bersyukur untuk adik-adik kami yang telah lulus sekolah mereka. Kami teringat untuk Isaac Simatupang, kami bersyukur ya sudah lulus. Juga mereka barangkali ada yang belum lulus, biarlah mereka tidak putus asa, tetapi mereka tetap diberi semangat untuk memanfaatkan, untuk belajar lebih sungguh lagi, mempersiapkan masa depan mereka. Bapa dalam surga, kami akhirnya mau menyerahkan persembahan yang akan kami berikan. Kami bersyukur untuk pemeran Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini bukan karena kewajiban, tetapi sebagai ungkapan syukur atas berkat dan pemeran Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan beri hikmat kepada mereka yang mengelola persembahan ini agar boleh dipakai sungguh-sungguh untuk pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami ini yang tidak sempurna,
yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah itu. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Kidung Jemaat 365 B ayat 1, 2, dan 3. Jemaat dapat memberikan persembahan setelah kebaktian selesai arah keluar, dan dapat juga diberikan melalui rekening setempat. Terima kasih. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 429.
Saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu tanggal 13 Juni 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki di Negeri Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Stanley Cahyadi yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 akan dimulai pada jam 9.30 pagi di gereja di Nieuwstad di tempat ini dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anna Riaurika Patinama. Dalam ibadah ini juga akan dilayani baptisan kudus anak Leona Sali Aipasa, putri dari Bapak Reza dan Ibu Trisa Aipasa, serta pelayanan CD dari Saudari Kimberly Maximiliani Venas, jemaat dari Perki Den Haag. Rabu 16 Juni 2021 jam 7 sore akan diadakan pelayanan penelaan Alkitab secara online yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian. Link Skype akan dibagikan kemudian. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat dikirimkan ke perki-perki setempat, dan bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Ibu Majelis Wilatul meletakkan jabatannya sebagai Majelis PKN untuk Perki Amsterdam Zuidoost pada hari ini, 13 Juni 2021, sesuai dengan aturan dari Gereja PGZO. Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost mengucapkan syukur atas pelayanan Ibu Wilatul. Beliau akan meneruskan pelayanannya sebagai anggota Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost. Sekian warta jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.